Selamat pagi semua. Jumpa lagi sekarang di awal minggu ya. Awal minggu kedua di bulan Januari yang masih awal tahun 2024. Oke. Nanti juga kita akan, sebelum kita analisa, kita akan coba lihat analisanya seperti apa nanti. Sebelumnya kita akan coba review lagi nanti pergerakan kemarin seperti apa ya. Untuk melihat pergerakan selanjutnya, sebelumnya kita untuk hari ini ya, kita akan coba lihat pergerakan besarnya dari TF-TF besar ya, untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi di harga, pergerakan harga nantinya. Oke, kita mulai dari TF Mon ya. Untuk TF Mon ya, nah jadi harga trennya up ya, tren up di sini, dia up ya kan. Nah kemudian dia pullback. Nah pullback di sini dia up lagi, tidak melewati high, berarti ini bukan low, yang low pullbacknya bukan di sini tapi di sini. Kenapa? Karena setelah dia membuat low, dia akan membuat high, melewati high sebelumnya. High sebelumnya di mana? Di sini kan. Jadi dia membuat high. Nah, baru dia membuat high di sini. Kemudian dia pullback ke sini, membuat high lagi di sini. Hati-hati di sini karena dia membuat high lagi, kemungkinan nah bisa saja harga mengambil pullback yang ini ya ke sini, baru dia up lagi, atau dia mengambil pullback yang ini, semua pullbacknya diambil dulu baru dia up ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemudian dia mengambil pullback yang ini, kemudian dia up, atau dia kesini dulu baru dia up. Jadi ini bisa menjadi area buy lagi nantinya. Ini juga bisa menjadi area buy juga sih. Jadi atau di sini atau di sini ya, areanya di situ ya untuk buy ya. Jadi untuk buy di TF Mon ya. Tapi nggak harus seperti ini juga sih. Kenapa? Karena ya kita akan lihat juga pergerakan TF kecilnya. Dia bertahan di mana gitu kan. Dia bertahan di mana? Kenapa? Karena sekarang tren masih up untuk TF Mon. Kita lihat TF di bawahnya. Oke. Selanjutnya TF week. Maaf bentar. TF week. Nah, gini ya. Oke, untuk TF week, nah kita lihat dari yang terdekat di sini. Oke. Konfirmasinya untuk TF week, harga di sini dia up. Bentar. Kalau dari yang bawah yang ini ya. Oke, biar nggak ada kesalahan, kita lihat. Biar nggak ada kesalahan analisa, kita lihat dari TF yang paling bawah. Nah, dari bagian yang paling bawah dia pullback di sini. Ini area pullback ya, ini area pullback, kemudian dia up, ini juga pullback lagi di sini ya, pullback, kemudian dia up lagi ke sini. Ini bukan pullback, ini pullbacknya di sini. Nah pullback yang terdekat di sini. Oke, baru dia melewati pullback ya. Di sini bukan, di sini ini. Nah baru dia pullback up. Jadi pullback sudah diambil ya, pullback sudah diambil, dan harga kemudian dia down ke sini dan up. Oke ya, dan up, artinya ini menjadi batas konfirmasi karena dia sudah melewati high. Bentar. Nah artinya harga sudah melewati high yang ini ya, high sebelumnya, dan ini menjadi batas konfirmasi untuk harga. Memang biasanya harga itu mengambil pullback yang nggak panjang kalau dia mau berbalik arah ya. Pullbacknya nggak panjang ya, kayak gini kan dia habis pullback terus dia panjang upnya. Nah kemungkinan masih jauh. Tapi kalau di sini dia up, kemudian dia sedikit aja udah dia down, berarti kemungkinan ini akan mengambil pullback ya kalau pergerakannya nggak panjang gini ya. Pullback diambil baru dia up. Nah seperti itu ya. Nah artinya apa? Ini masih menjadi area batas untuk harga down ya. Jadi
harga, kemungkinan dia akan meretest kembali area ini. Kalau di TF week ya, jika dia berhasil meretest ini dan down seperti ini, maka harga akan lanjut turun. Tapi kalau dia hanya berhenti di sini nantinya, kemudian dia up, nah dia akan up seperti ini ya. Tapi kalau dia break ini berarti kita akan cari sell di sini ya, break. Oke, seperti ini sama umpama kita cari sell. Kenapa? Harga akan meretest area bawah lagi ya, seperti itu ya. Oke, mungkin di sini atau mungkin di sini ya. Jadi ini adalah area-area retest untuk perubahan tren dari setiap tren TF-nya ya. Oke, seperti itu untuk TF week. Bentar. Nah, kemudian untuk TF daily. Untuk TF daily, oke, kita lihat ya. Jadi ini tadi adalah TF week, batasnya di sini. Jadi untuk TF daily kita lihat yang paling dekat adalah di sini ya. Bentar. Nah, konfirmasinya di sini. Ini dia up, dia belum ada pullback sama sekali harga. Baru dia pullback di sini. Kemudian dia up lagi. Nah, kemudian dia melewati pullback yang ini, baru dia up. Oke. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Harga masih akan, selama dia belum break ini, bentar. Di sini ada itu ya, ada pullback, bentar. Ini bisa menjadi pengaruh juga sih sebenarnya. Jadi harga up. Oke. Dia pullback, membuat high baru, kemudian dia koreksi melewati pullback, kemudian dia, nah di sini ada pullback ternyata. Ini pullback daily, kemudian dia up ya. Artinya apa? Dia sudah mengambil pullback di sini dan dia berusaha untuk up ya. Dia sudah mengambil pullback dan harga berusaha untuk up. Harga berusaha untuk up, seumpama harga melewati high ini, maka ini menjadi low valid, batasnya akan berubah ke sini. Ya, batas perubahan harga untuk down berubah ke sini. Tetapi selama harga tidak break dari high ini, ya, kemungkinan masih akan meretest area ini. Ya, jadi ini masih trend down. Masih bukan trend down, trend koreksinya untuk daily ke sini. Ya, seperti ini. Nah, jika ini berhasil, ini enggak berhasil, baru ini akan up seperti ini. Tapi jika ini berhasil break dari sini, maka dia akan up seperti ini, kemudian dia akan pullback seperti ini, kemudian dia akan meretest area ini untuk daily-nya. Ya, jadi berjenjang habis dari TF kecil ke TF besar ya. Jadi daily yang dirubah juga menjadi down. Tapi jika nggak berhasil ya dia akan tetap up ya, tetap up untuk daily dan juga weeknya. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi di TF H4. Untuk TF H4 batas konfirmasinya seperti apa? Oke, kita lihat yang terdekat. Yang terdekat di sini. Yang terdekat di area ini. Ya, jadi harga up. Ini up. Kemudian dia pullback ke sini. Kemudian dia lanjut lagi up. Nah, kemudian dia pullback diambil, itu menjadi kemudian dia membuat high baru melewati high yang ini, artinya ini menjadi batas konfirmasi untuk H4 down ya. Jadi sekarang harga turun untuk meretest H4 di sini, benar ya. Seumpama harga nanti break dari sini ya, berarti H4 sudah down untuk meretest daily. Tapi selama tidak bisa break dari sini, harga akan up, masih akan up ya. Jadi dia akan membuat high baru lagi, karena di sini kan tadi ada pullbacknya daily juga udah di break. Jadi kemungkinan harga akan membuat high baru di sini. Ya kan, seperti itu. Tapi seumpama ini nggak di break loh ya, tapi sama ini di break artinya down. H4 down ya, tinggal kita cari sell. Untuk apa? Untuk ke sini. Ya. Untuk ke area ini. Meretest area ini. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari H4 ya. Oke. Kemudian kita lihat H1.
Nah, di sini kita lihat konfirmasinya. Ini saya hapus saja. Bentar. Oke. Kalau dilihat dari saya satu, ya. Oke. Nah, dia down di sini. Oke. Dia up. H1 kan trennya down nih. Dia up, kemudian dia down. Nah, sudah melewati ini. Apa namanya? Low. Kemudian dia up. Oke. Melewati pullback, ya. Dan dia masih up. Jadi dia masih mengambil area ini untuk down. Oke. Untuk down lagi ke sini, ya. Saya nggak anggap ini. Kenapa? Karena ini kemarin cuma pergerakan dari reaksi tentang news, ya, dari news yang down kemudian up, ya. Jadi saya melihatnya pergerakannya yang ini, ya. Saya melihatnya pergerakannya yang ini. Jadi ini nggak valid break sebenarnya kalau saya melihat. Jadi saya masih belum valid untuk turun ke sini. Jadi meretest ini, belum meretest ini kalau melihat dari H1. Kenapa? Karena ini adalah efek dari news aja yang cuma sekejap kemudian dia balik lagi, ya. Jadi ini nggak valid dia break ini. Jadi saya melihatnya yang ini, mengambilnya. Jadi dia mengambil high yang ini untuk apa? Untuk meretest kembali area ini, ya. Itu. Nah, nanti kemungkinan harga masih akan down ini. Kemungkinan masih akan down ke sini, ya. Selama dia nggak break dari ini. Ini adalah batas dari konfirmasi H1, ya. Ini adalah pasti batasnya. Ini adalah area sell-nya yang kemarin kita marking. Jadi area sell sudah diambil. Area sell sudah diambil, ya. Ini valid, sudah benar-benar valid. Makanya kemarin saya menunggu di sini. Saya menunggu di area ini nggak diambil, ya. Karena memang ini belum di retest. Ini belum di retest, jadi kemungkinan harga akan meretestnya besok, ya. Seperti itu. Baru nanti kalau ini tembus, ya kita cari sell. Tapi kalau ini nggak tembus, kita akan cari buy, ya, dengan batas ini. Ini adalah batas harga up. Selama H1 belum break ini, maka harga masih down, ya. Biasanya harga seperti ini lagi. Nah, hati-hati, ya. Jadi jangan anggap ini nggak berarti di retest, ini nggak berarti di retest, nggak di break, berarti ini sudah up, kita buy long, kita swing, ya, dengan target atas. Belum tentu, karena biasanya dia mantul di sini lagi. Kenapa? Karena hasilnya masih down, ya. Hasilnya masih belum terkonfirmasi up, ya. H1 belum terkonfirmasi up. Artinya apa? Biasanya TF di bawahnya juga masih down, ya. Oke, berapa menit ini? Udah 12 menit. Oke, kita lanjut aja dulu. Jadi untuk areanya kemungkinan masih ada di dalam area ini, ya. Jadi kita masih mencari-cari area masih di dalam area antara ini dan ini, ya, untuk sell atau untuk buy, gitu, ya. Selama salah satu belum di break, kalau up kita masih akan sell dengan SL di sini. Kalau masih ke sini, kita akan buy dengan SL di sini. Benar, ya, seperti itu. Itu adalah strategi untuk menghadapi marketnya besok. Oke, ini saya hapus dulu karena udah nggak terpakai kalau buat saya, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk TF lebih kecil, TFM30. Nah, di TFM30, oke, ya. Kemarin ada di sini, ya. Bentar. Nah, di sini kemarin juga sudah sih. Jadi di sini dia up, ya. Nah, kemudian dia membuat high, pullback diambil, ini ambil pullback, kemudian dia up ke sini, kemudian dia down. Ini konfirmasi buat down ini. Ini konfirmasinya untuk down, kemudian dia up. Ini sebenarnya pullback, bentar. Biar nggak keliru. Tuh 4. Up, ya, di sini, kemudian dia pullback up. Nah, kemudian dia melewati pullback, koreksi, kemudian dia membuat high di sini, kemudian dia ke sini, ini pullback,
kemudian dia down ke sini ya, down ke sini, kemudian dia up melewati pullback. Ini pullbacknya ya, berarti ini koreksi berarti ya. Ini adalah perubahan harga berubah menjadi down, tetapi dia setelah dia mengambil pullback, artinya harga akan down ya. Itu sebenarnya kemarin saya yakin untuk sell. Kenapa? Karena karena sudah terkonfirmasi untuk down di M30 di sini, kemudian dia up mengambil pullbacknya di sini. Nah, artinya harga tinggal melewati ini. Targetnya di sini untuk M30 kan, melewati low yang ini, buat low baru. Nah, jadi saya sell di sini kemarin. Kemudian di sini harga ada pullback diambil lagi di sini. Nah, oke, sama harga di sini kemungkinan harga akan menjadi up gitu ya. Dia pullback di sini, kemudian dia up. Nah, dibalas lagi kan, cok di sini perubahan harga di sini ya. Kemudian dia down mengambil area buy. Saya nggak melihat ini ya, karena ini pergerakan market di awal cuman sekedar shadow aja, bayangan dari news. Jadi dia up di sini. Nah, oke, jadi dibalas lagi dengan perubahan harga di sini ya. Ini karena sideway kan biasanya seperti itu memang. Jadi M30 nya seperti itu. Nah, kemudian dia mengambil sell di sini. Saya nggak ngambil karena terlalu malam ya, karena sudah malam di sini saya nggak ngambil. Buy juga di sini saya nggak dapat. Kenapa? Karena saya buy-nya di sini ya, buy limit saya di sini ya. Saya nggak benar-benar merhatiin market kemarin karena saya biarin. Di sini saya masih sell. Jadi saya floating sebenarnya kemarin. Saya floating sampai sini, kemudian baru di sini saya terbangun dan lihat harga, close aja lah di sini. Saya close ya, nggak profit banyak sih jadinya, nggak profit banyak saya kemarin ya, tapi nggak masalah ya. Kenapa? Karena saya memang nggak merhatiin market gitu loh. Saya nggak merhatiin market dan saya buy sell saya nggak keambil juga di sini. Oke, buy saya nggak keambil, saya juga nggak dapat sell di sini. Saya nggak pasang sell karena saya cuma pasang buy di sini. Dengan SL memang dengan TP mungkin saya di atas high ini ya. Saya TP saya di sini ya. Kalau dia lewat ke sini ya saya TP di sini. Itu aja sih kemarin ya. Jadi saya nggak dapat kemarin, memang cuma dapat sedikit aja dari sini. Oke, seperti itu. Kemudian dia ini sekarang harga sedang mengambil pullbacknya di sini, kemudian di sini ya. Ada kemungkinan harga kan seperti ini. Kita akan cari areanya. Nah, untuk kembali ke ini meretest area yang ini. Nah, paling low ini ya, melewati ini karena ini adalah H1-nya. H1 kan down ya, jadi kemungkinan akan seperti ini. Oke, jadi untuk areanya ya, areanya kita lihat di TF M15. Ada nggak di sini? Nah, di sini FM15, di sini ada area sell. Oke, di sini ada area sell ya. Nah, ini ada area sell. Oke, kemudian ini saya hapus saja karena sudah di retest, udah nggak fresh. Saya ganti di sini ya. Ini adalah area sellnya. Oke, ada dua area sell di sini ya. Jadi ada kemungkinan kalau lihat dari sini SL tetap di atas ya. SL tetap 273 ya, 78 ya. Jadi kemungkinannya masih seperti ini sih harga ya, seperti ini ke area ini ke 25.4 atau 25.5, kemudian dia down ya ke area ini. Itu bisa saja harga meretest area ini dan break ya, langsung break seperti ini, baru akan up
lanjut lagi. Oke, tapi saumpama besok dia harga langsung down seperti ini, ya kita cari buy di sini tetap ya di 20 atau 21 ya, kita cari buy untuk ke sini ya, ke area ini, baru nanti akan turun lagi seperti ini ya. Kalau saya sih melihatnya up dulu baru dia down sih. Kita lihat aja ya besok seperti apa. Nah, itu kemungkinan perkiranya besok saya akan update lagi jika ada perubahan ya, jika ada yang belum saya sampaikan di sini. Untuk saat ini seperti itu dulu ya. Jadi batasan-batasannya biar jelas. Jadi ini ada beberapa batasan untuk up, untuk tren untuk H1 masih down. Jadi kemungkinan akan bisa membuat H4 down atau malah sebaliknya H1 kembali up ya. Karena tertahan di H4 itu ya. Istilahnya seperti itu. Oke, cukup untuk sekarang. Kita lihat nanti apakah akan ada update lagi. Jika nggak ada, cukup ya. Terima kasih.